Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Bapak harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat tentunya ya. Hari ini kita akan mulai belajar materi pertama dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun sebelum kita belajar, biasakan dulu untuk berdoa agar apa yang kita pelajari nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Biasa ya. Nah, hari ini kita akan belajar bab 1 yaitu tentang teks deskripsi. Adapun materinya yaitu menentukan ciri isi dan tujuan pada teks deskripsi. Sekali lagi materinya yaitu menentukan ciri isi dan tujuan pada teks deskripsi. Kompetensi dasar dari materi ini yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui aplikasi WhatsApp dan YouTube, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri isi teks deskripsi dari teks yang disajikan dengan cermat. Ya, jadi untuk tujuan yang kolom pertama, kalian nanti harus mengidentifikasi ciri isi teks deskripsi, ya, cirinya. Ya, jadi yang pertama kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi atau mengenal ciri isi teks deskripsi. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui aplikasi WhatsApp dan YouTube, peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan teks deskripsi dari teks yang disajikan dengan cermat. Nah, untuk tujuan yang kedua, nanti kalian diharapkan mampu mengenal atau mengidentifikasi tujuan teks deskripsi. Nah, sedangkan yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui aplikasi Google Form, peserta didik mampu menganalisis ciri isi dan tujuan dari teks deskripsi dengan benar. Nah, jadi hari ini kalian akan menggunakan 3 aplikasi. Pertama, WhatsApp, yang kedua YouTube, yang ketiga Google Form. WhatsApp dan YouTube Bapak gunakan sebagai sarana pemberian materi ya. Nanti bahan ajar Bapak bagikan ke dalam grup WhatsApp, sedangkan untuk penjelasannya Bapak tampilkan dalam konten YouTube ini. Nah, sedangkan untuk Google Form Bapak gunakan untuk nanti kalian melaksanakan latihan soal ya, untuk menguji sejauh mana kalian memahami materi yang Bapak berikan. Kita mulai ya untuk materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang ciri teks deskripsi ya. Namun sebelum kalian mempelajari tentang ciri teks deskripsi, ya, kalian tentu harus memahami pengertian dari teks deskripsi sendiri. Nah, di sini Bapak menampilkan 3 pengertian teks deskripsi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gerard tahun 1995 bahwa teks deskripsi merupakan suatu wacana yang berusaha menyajikan suatu hal atau objek pembicaraan yang seakan-akan para pembaca melihat sendiri objek tersebut seolah-olah berada di depan mata para pembaca. Yang kedua, menurut Tarigan tahun 1994, teks deskripsi yaitu tulisan yang bisa melukiskan sebuah kisah dengan tujuan untuk mengajak para pembaca memahami, merasakan, dan menikmati objek yang dibicarakan, seperti suasana orang, aktivitas, dan sebagainya. Sedangkan menurut Wijanto tahun 2014, deskripsi adalah menguraikan dan melukiskan. Nah, dari ketiga pengertian ini, kita dapat mengambil inti dari setiap pengertiannya bahwa teks deskripsi itu pada dasarnya adalah untuk menjelaskan atau menyajikan, memaparkan tentang sebuah objek. Di sini ada objek, di sini juga ada objek. Ya, berharap ada objek, berharap ada objek. Nah, lalu ya objek itu nanti digambarkan. Nah, kali ini dilukiskan ya, dilukiskan dan juga dilukiskan ya. Seolah-olah para pembaca melihat sendiri objek tersebut. Kalau di sini memahami, merasakan, dan menikmati sama, berarti hampir sama ya, memahami, merasakan, dan menikmati. Dari ketiga pengertian itu, nah, maka dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi yaitu pengertiannya
Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau melukiskan sekonkret mungkin suatu objek, suasana, atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, jadi pada intinya deskripsi itu merupakan suatu teks yang menggambarkan ya atau melukiskan apa saja suatu objek, suasana, atau perasaan sehingga membaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami, dan mendeskripsikan. Nah, dari pengertian ini ya ada tiga kata kunci ya agar nanti kalian dapat mengingat pengertian dari teks deskripsi. Yang pertama, bahwa teks deskripsi itu menggambarkan dan melukiskan. Yang kedua, bahwa teks deskripsi itu selalu menggambarkan dan melukiskan objek, suasana, atau perasaan. Seakan-akan apa yang digambarkan dan dilukiskan oleh penulis tentang objek selain perasaan itu seakan-akan dapat dilihat, dirasakan, dan dialami sendiri oleh para pembaca. Nah, mari Bapak jelaskan setiap kata kunci dari pengertian teks deskripsi. Yang pertama, kata kuncinya tadi yaitu menggambarkan dan melukiskan. Maksud menggambarkan dan melukiskan di sini yaitu ketika para pembaca membaca sebuah teks deskripsi, maka dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, dalam otak mereka, tergambar apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, sebenarnya seperti ini. Di sini ada sebuah teks, aku memiliki seekor kucing Persia. Ya, berarti ini tentang seekor kucing Persia. Nah, ketika kalian membaca teks kalimat ini, pasti dalam benak kalian tergambar tentang seekor kucing Persia, ya. Dia berwarna putih. Nah, dalam benak kalian juga nanti akan tergambar atau terlukis seekor kucing Persia berwarna putih dengan bulu yang lebat dan halus ketika dielus. Nah, pasti juga tergambar tentang bagaimana bulu seekor kucing Persia. Wajahnya bulat dengan sepasang mata hitam besar dan kumis tebal yang membuatnya terlihat lucu. Kucing Persiaku memiliki ciri khusus, yaitu memiliki polet hitam di atas kepalanya. Nah, ketika kalian membaca teks deskripsi ini, Bapak yakin dalam benak kalian, dalam pikiran kalian akan tergambar apa yang ditulis oleh penulis ini tentang kucing Persianya. Nah, kalau Bapak sendiri dan tentunya kalian juga pasti tergambar dalam benak kalian kucing Persianya seperti ini, ya mungkin seperti ini, tapi kemungkinan besar seperti ini karena tadi ya tentu saja pertama kucing Persia ini kucing Persia, yang kedua bulunya putih ini putih, nah memiliki mata besar ya dan memiliki kumis tebal, lalu di atas kepalanya ada polet hitam. Nah, jadi seperti itu menggambarkan ya. Jadi ketika kalian membaca sebuah teks deskripsi akan tergambar objek, suasana atau perasaan yang ditulis oleh penulisnya. Kata kunci yang kedua adalah objek, suasana, dan perasaan. Yang dimaksud dengan objek adalah merujuk pada benda ya. Contohnya rumah itu benda ya, sikat gigi itu juga benda, sepeda juga benda, dan lain-lain. Masih banyak ya benda yang dapat dideskripsikan. Yang kedua adalah suasana. Nah, ya suasana juga dapat dideskripsikan. Ya, misalnya suasana di pagi hari, ya bukan merujuk pada waktu ya, tapi suasana di pagi harinya misalnya. Nah, di pagi hari itu suasananya udaranya dingin, ya dengan awan melukiskan lembayung dan matahari masih berwarna jingga. Nah, suara burung masih terdengar becicit-cicit setiap pagi. Nah, itu gambaran dari suasana pagi. Nah, yang kedua, misalnya suasana keramaian, mau itu di tempat wisata atau di jalan-jalan, kalian selalu akan mendapati suasana yang ramai. Yang ketiga, perasaan. Nah, selanjutnya yang dapat dideskripsikan yaitu perasaan. Nah, perasaan sedih, perasaan galau, dan juga perasaan gembira, dan lain-lain. Itu hal-hal yang dapat dideskripsikan dalam sebuah teks deskripsi. Yang pertama tadi objek, yang kedua suasana, dan yang ketiga perasaan. Nah,
Kata kunci yang ketiga adalah melihat, merasakan, dan mengalami. Nah, tadi seperti yang dijelaskan di awal bahwa teks deskripsi itu menggambarkan sesuatu hal atau objek, suasana, atau pesan dalam benak kalian seolah-olah kalian, indera kalian dapat melihat, merasakan, dan mengalami. Tadi seperti contoh ketika ada teks deskripsi berjudul kucing Persia, maka seolah-olah kalian akan melihat kucing Persia itu sendiri berdasarkan ciri-ciri yang dideskripsikan. Merasakan tadi ada kalimat yang mengatakan bahwa bulunya halus. Nah, mungkin dalam benak kalian seolah-olah merasakan bagaimana halusnya bulu kucing Persia ya. Dan mengalami sesuatu hal, misalnya tadi mendeskripsikan suasana di pagi hari, maka seolah-olah kalian akan mengalami suasana di pagi hari itu. Ya, jelas ya sampai di sini. Nah, itu tentang pengertian teks deskripsi. Ya, yaitu tentang ciri teks deskripsi. Ya, dengan mempelajari ciri teks deskripsi ini, nantinya kalian dapat membedakan teks deskripsi dengan teks lain-lainnya. Karena setiap teks itu memiliki cirinya tersendiri. Nah, ciri yang pertama dari teks deskripsi yaitu objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Dalam hal ini, objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Maksudnya seperti ini. Ketika kalian akan mendeskripsikan sebuah objek, maka tidak boleh menggunakan objek yang bersifat umum. Contoh, kucing. Nah, kucing itu masih objek bersifat umum. Mengapa disebut umum? Karena tidak jelas itu kucingnya siapa, kucing jenis apa, dan kucing mana. Ya. Nah, tetapi kalau kalian mendeskripsikan kucing Persiaku seperti tadi, ya, kucing Persiaku itu ya jelas kucing siapa, kucing saya, ya, kucing Persia saya, dan tentu kucing Persia saya akan berbeda dengan kucing yang lain ya. Maksud itu objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Atau kalian akan mendeskripsikan sebuah pantai ya. Pantai itu masih umum. Pantai di mana ya, atau apakah pantai di mana, daerah mana ya, seperti apa, itu belum jelas untuk dideskripsikan. Tapi kalau kalian mendeskripsikan pantai Pangandaran. Nah, itu khusus karena pantai itu merujuk pada tempat yang berada di Kabupaten Pangandaran. Jadi ketika kalian mendeskripsikan pantai Pangandaran, akan jelas pantainya seperti apa, suasana seperti apa, dan perasaan ketika kalian berkunjung ke sana juga jelas. Ya, itu maksud dari objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Oleh karena itu, ketika kalian menulis teks deskripsi, objeknya itu biasanya ya misalnya kucing, kucingku, bunga, bungaku, atau ayah, ayahku, ya. Adikku bernama siapa. Nah, jelas objeknya jelas. Atau ketika misalnya museum, museum Yogyakarta, ya, dan lain-lain. Ya. Jadi objeknya harus khusus, ya, harus khusus. Ya, kalau tempatnya di mana, ya, jelas. Kalau misalnya kucing, kucing siapa, kucing saya, kucing tetangga, ya, kucing nenek, dan lain-lain. Ciri yang kedua adalah isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Maksudnya diperinci di sini adalah dibagi-bagi lagi atau diperjelas lagi ya. Nah, contoh tadi kucing Persiaku itu objek khususnya adalah kucing Persiaku ya. Nah, lalu si kucing Persiaku itu diperjelas lagi, diperinci lagi ciri-cirinya ya. Nah, seperti apa tadi? Warnanya putih, matanya lebar besar, memiliki kumis tebal ya, dan memiliki polet di kepalanya. Nah, itu diperinci lagi. Atau ketika kalian mendeskripsikan sebuah kelas, kelas kelasku misalnya ya. Nah, kalian perinci lagi kelas kalian itu seperti apa, jendelanya jumlahnya berapa, mejanya ada berapa, kursinya ada berapa, dan di pinggirnya ada apa saja, catnya berwarna apa, dan bagaimana keadaan kelas itu. Nah, itu diperinci lagi. Ciri yang ketiga, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret atau secara jelas ya. Apa yang kalian gambarkan harus secara jelas. Misalnya tadi kucing. Nah, kucing Persiaku.
gambarkan sejelas mungkin bagaimana si kucing tersier kamu itu, ya. Karena itu, untuk menggambarkan atau mengkonkretkan objek yang dideskripsikan, biasanya menggunakan kata khusus seperti warna, ya, warna atau misalnya warnanya apa kucingnya putih, ya. Kalau bunganya misal bunga mawar, warnanya apa merah, ya. Jadi harus secara konkret sehingga ketika pembaca membaca teks deskripsi kalian, dalam benaknya akan benar-benar tergambar objek tersebut. Ya, jelas ya. Yang keempat, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi. Nah, karena teks deskripsi itu ya menceritakan objek khusus, ya, maka apa yang digambarkan seseorang dengan orang lain akan cenderung berbeda karena sifatnya personal, pribadi. Misalnya seperti ini. Ketika Bapak menggambarkan sebuah kelas, ya, maka apa yang Bapak gambarkan dengan kalian mungkin akan berbeda. Ya, misalnya menurut Bapak kalian kelas itu standar Bapak ya, kelas itu bersih, ya, rapi, tapi mungkin menurut kalian masih ada kekurangan. Jadi menurut kalian yang digambarkannya kurang bersih, ya. Itu maksud bersifat personal. Nah, atau ya ketika kalian membuat sebuah teks deskripsi, ada emosi yang kalian gambarkan. Misalnya ketika kalian berkunjung ke pantai, maka apa yang kalian rasakan itu dapat kalian ungkapkan sesuai dengan hati dan perasaan kalian. Ya, ketika kalian bermain ke pantai, ada deburan ombak, ya, suasana matahari terbenamnya seperti apa, maka itu akan menggambarkan secara personal apa yang akan kalian deskripsikan. Mudah-mudahan jelas ya. Bahasan yang terakhir itu tentang tujuan teks deskripsi. Nah, tujuan teks deskripsi ini kalian dapat simpulkan atau kalian dapat ambil, ya, pahami dari tadi pengertian dan ciri dari teks deskripsi. Nah, kita simpulkan bahwa tujuan teks deskripsi itu adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, maksudnya ya, ini tujuan teks ini jelas menggambarkan objek, ya, objek, suasana dan perasaan penulis. Lalu diperinci lagi objek tersebut secara subjektif, secara personal, ya, dari sudut pandang penulis, dari sudut pandang kalian, ya. Jadi jelas tadi yang Bapak tadi jelaskan bahwa kadang ya apa yang Bapak gambarkan dengan apa yang kalian gambarkan mungkin akan sedikit berbeda. Karena itu teks deskripsi itu bersifat subjektif atau personal sesuai dengan sudut pandang penulis, ya. Jelas ya tujuannya. Jadi sekali lagi, tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memperinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, selesai ya. Jadi kalian tadi telah mempelajari 3 materi. Yang pertama tentang pengertian teks deskripsi, yang kedua tentang ciri-ciri teks deskripsi, yang terakhir tentang tujuan teks deskripsi. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan hari ini dapat kalian pahami, ya, sehingga nanti ketika kalian mengerjakan latihan pada Google Form, kalian dapat menjawab keseluruhan latihannya dengan baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, ya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik, ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, ya. Di antaranya ketika kalian bepergian selalu memakai masker, lalu selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjauhi kerumunan dan selalu menjaga jarak, ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita bersama-sama berdoa, ya. Berdoa mulai. Selesai. Apa tutup pembelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.